Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Kita bersyukur oleh karena kita boleh berjumpa dengan Bapak ini. Saya percaya ini bukanlah sesuatu yang kebetulan, tetapi ada dalam rencana Allah yang mulia itu. Dan apabila kita boleh ada di tempat ini, kita mensyukuri oleh karena perbuatan baik Tuhan yang tidak pernah menyesalinya. Tadi Bosu Jerman memberi tahu kepada kita untuk kenalan, gitu ya. Pas saya tidak siapkan kenalan saya, begitu ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya punya istri satu, gitu ya, satu aja cukup, tapi anak saya dua, gitu ya. Anak saya dua, anak saya yang pertama kebetulan juga lagi pelayanan di WSW Pekanbaru. Yang kedua, hamba Tuhan juga artinya dia seorang konsulting audit, gitu ya, yang kerja di Bank Mayapada, sekarang bertugas di Palu, Sulawesi Tengah. Kiranya Tuhan berkati. Ya, itu aja perkenalan singkat saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apabila kita hidup di dalam zaman ini, kita tidak bisa terlepas daripada mass media yang ada. Mass media yang ada, terutama akan Korea, itu banyak sekali tentang drakornya, begitu ya. Apabila kita lihat drakornya, maka muncul di sana kata-kata bijak, kata-kata petua, nasihat-nasihat, begitu. Dan nasihat-nasihat, kata-kata ini ternyata itu menolong orang-orang untuk boleh menjalani perjalanan hidupnya. Seperti halnya ini, hidup tidak harus sempurna. Yang penting adalah bagaimana cara bertahan saat semuanya tidak berjalan sesuai dengan harapan. Manfaatkan kegagalan sebagai pembelajaran. Jadi tidak ada yang sempurna. Yang penting ketika tidak ada yang sempurna, bagaimana kita bertahan saat semuanya itu tidak menjadi seperti harapan kita atau ekspektasi kita. Seperti halnya kita berpikirnya jumlah kita banyak, gitu ya. Tapi ketika hadirnya di tempat seperti ini, rasanya seperti apa? Saya tahu, saya pimpinan jemaah rintisan. Ketika jemaah itu tiba-tiba jadi 12 orang, itu rasanya kenapa mereka, gitu ya, ada perasaan yang gimana gitu. Sekalipun demikian, ingat, hidup tidak sempurna. Tapi bagaimana cara ketika itu jemaat seperti itu, saya harus tetap bertahan, saya harus tetap setia, saya harus taat sama pimpinan Tuhan. Itu yang jadi penting, Bapak Ibu. Nah, sama dari China, derajin, gitu ya. Kalau tadi berapa ini ada derajinnya, begitu ya. Nah, kalau bicara tentang derajin, jika kamu bersabar dalam satu saat kemarahan, kamu akan lolos dari status kesedihan. Jadi, pepatah ini menekankan manfaat kesabaran dan pengendalian diri dalam menghadapi situasi sulit. Jangan cepat marah. Dalam keluarga, hubungan suami istri, dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, sabar, tahan, sholat aja terus. Karena dengan seperti itu, kita akan lolos dari 100 hari kesedihan. Bapak Ibu, ini nasihat-nasihat, gitu ya. Bahkan Bunda Teresa mengatakan jangan biarkan setiap orang yang datang, gitu ya, dan setiap orang yang datang pada Anda pergi tanpa merasa lebih baik dan lebih bahagia. Jadilah ungkapan hidup dari kebaikan Tuhan, kebaikan dalam wajah Anda, kebaikan dalam mata Anda, kebaikan dalam senyum Anda. Jadi jangan biarkan. Lagi Bapak Ibu, ketika saya datang ke Singapura, gitu ya, Ciling itu udah di depan tunggu. Saya nggak tahu wajahnya Bapak Ibu. Saya pun nggak dikirim wajahnya. Saya berdiri di sampingnya. Saya cuma kasih tahu aja, sih saya sudah tiba. Waktu udah klik gitu ya, kamu
sehingga dibiarkan lepas daripada pandangan cilik. Sehingga saya kalau punya hadir di tempat ini itu luar biasa. Saya tidak dibiarkan sendirian jalan. Saya dipandu nenek-nenek. Saya nggak tahu karena ini apa artinya. Saya berpikirnya itu supaya gambarnya gampang. Ternyata enggak. Dia punya makna tersendiri. Seperti ini. Hari ini saya tidak dilepaskan dari hadapannya dia, sehingga saya dibawa ke sini dan duduk bersama. Jangan lepaskan. Jadi setiap orang yang ada, jangan lepaskan. Ini nasihat yang membawa orang makin bergerak untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya masing-masing kita dalam menjalani perjalanan hidup tidak terlepas daripada nasihat, tidak terlepas dari kata-kata bijak siapapun itu, baik orang tua kita, guru, teman, senior kita, mentor kita, coaching kita, begitu. Permisi tanya Bapak Ibu, kira-kira gitu ya, Bapak Ibu masih ingat nggak nasihat, gitu ya, nasihat dari seseorang, gitu ya, entah itu orang tua, nenek, keluarga, guru, pendeta, rohaniawan yang lain, bos kita, gitu. Masih ada yang membekas dan hidup ini. Ada. Mari Bapak Ibu kita berbincang dulu, gitu ya. Ada. Khusus ada yang masih tersimpan terekam. Saya ingat ini, gitu ya. Ada. Cerita satu aja, dari sekian banyak satu. Orang yang kira-kira nasihatnya Ada sih, tapi nggak bisa diingat. Ayo coba satu aja. Ada yang ingat satu aja. Oh nggak ingat semua? Oh ada? Oke, bagus. Ada pesan rumah saya. Pesan rumah saya ketika saya datang ke sini, maka saya cuma berbagi, jangan lupa berdoa, tetap terus berjalan dan semangat. Doa sebanyak ilmu dan fokus apa yang saat ini berjalan. Terima kasih. Oke, jadi Saya hati ini kalau dinginnya bukan 2 atau 3 hari dingin. Artinya ya mungkin di dalam kehidupan seseorang mungkin ada keluarga saya bukan 2-3 hari hati ini dingin. Artinya ada suatu masa yang membuat kita hati jadi sedih, dingin gitu. Ini butuh lawatan apa oke. Ada yang lain? Ada? Yang muda-muda nih. Pasti sebelum berangkat ke Singapura selalu gitu. Apa kira-kira? nasihat. Nasihat apa nih? Bapak bilang aja kayak jaga diri yang baik, boleh yang baik, Ujian harus pas. oh jangan stres, jangan terlalu stres, jangan terlalu paksa buat jadi terlalu semuanya harus perfect, nggak usah keren. Oke. Ada? Ada yang masih diingat? Atau Setiap orang tua selalu berpesan itu belajar jujur sama selalu berbagi. bicara ini ya teman-teman yang dikasih oleh Tuhan masing-masing kita itu ingat. Bahkan saya ingat bos saya itu seorang majelis, dia bagian bendahara, ingatin satu hal sama saya, ingat ya, nanti ketika kamu sudah menikah, kamu punya istri dan
dan istrimu masak, jangan pernah komentar. Jangan pernah komentar. Kenapa? Saya masak. Istrimu itu pagi pergi ke pasar, belanja, masak, cuci piring, siapkan lagi, malam siapkan lagi. Ingat, jangan sekali-kali pernah mencela masakan istrimu dan menilai masakannya. Bapak Ibu, saya ingat itu sampai sekarang, Bapak Ibu. Serius, sampai satu waktu semu masak lupa nasi garam. Bayangkan gimana saya belajar menghargai karena semu nggak bisa masak. Dia belajar untuk masak. Singkat cerita, saya makan dan saya tambah. Dan anak saya motivasi hargai mama. Waktu makan dia masak, kita hargai mama. Yang udah pasang, yang masak, yang sendiri. Kalau mau bicara nanti waktunya, makan kami. Ketika semua makan, sampai kami. Tapi kalian udah tambah. Saya belajar, nasihat ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita belajar dengan kehidupan Petrus, begitu ya. Kalau kita belajar tentang kehidupan Petrus dikatakan di sana, saudara-saudara yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Petrus itu diyakini sebagai penulis yang Tuhan pakai di dalam surat Petrus. Dan di dalam suratnya, Petrus mengingatkan untuk sekalian jemaat yang adalah murid-murid Tuhan memiliki satu keinginan yang kuat untuk mereka terus-menerus sebagai pendatang maupun perantau, mereka senantiasa untuk percaya dan bergantung terus kepada Tuhan. Ini yang ada di dalam surat Petrus. Nah, di dalam surat ini Bapak Ibu, ada sesuatu yang sangat menarik. Apa yang sangat menarik? Bukan karena Petrusnya, tetapi karena ketaatan Petrus yang dipakai oleh Allah mencatat akan peristiwa-peristiwa yang Allah mau. Di sana dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan tadi yang berjuang melawan jiwa. Waktu Petrus memanggil akan murid-murid Tuhan atau anak-anak Tuhan, itu penyebutannya adalah sesuatu yang sangat spesial. Kenapa dikatakan spesial? Oleh karena di sana, Bapak Ibu perhatikan, Petrus menyebut mereka, memanggil mereka dengan sebutan saudara-saudaraku yang kekasih. Ketika dikatakan saudara-saudaraku yang kekasih, hal ini menunjukkan tidak adanya batasan, tidak adanya level, tidak adanya tempo, begitu ya, tidak adanya tingkatan dalam kekristenan. Kalau hal ini merujuk, begitu ya, kalau hal ini merujuk kepada Galatia 3 ayat 23, di sana dikatakan apa? Bahwasanya tidak ada perbedaan secara status orang Yahudi dan Yunani, budak dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan. Bapak Ibu, ini berarti semua orang memiliki status yang setara di mata Tuhan. Terlepas mereka dari ras, status sosial, jenis kelamin, identitas rohani mereka adalah sama-sama di hadapan Tuhan. Jadi inilah yang ditekankan oleh Petrus. Tadi Citim membawa pas ajaibnya. Di dalam pas ajaibnya itu ada dibuka, lalu diambil. Saya pikirnya diambilnya satu,
bilangnya sama si Pak, nggak bisa ini kalau sabu ya tadi. Ayo sekarang ini saya makan sama juga dikasih kok. Lalu jadi mengatakan apa? Nggak ada perbedaan di antara kita. Nggak ada perbedaan di antara kita. Bapak Ibu, saya tadi kan begitu ya. Tadi saya tersentuh olehnya. Oleh karena apa? Perbuatan banyak seakan-akan itu sepele begitu. Tetapi sesungguhnya itulah merupakan aplikasi daripada Galatia 3 ayat yang ke-28. Gak ada batasan, Bapak Ibu. Gak ada batasan. Jadi sama, semua sama. Dan inilah status yang sama. Dan inilah yang Petrus ingin beritahukan kepada orang Kristen pada waktu itu, dan terutama kepada murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan itu harus tahu statusnya, identitasnya, bahwasanya identitas itu adalah anak Tuhan. Statusnya itu adalah sama. Ketika seseorang itu tahu statusnya, ketika seseorang itu tahu identitasnya sebagai anak Tuhan, ada sesuatu yang sangat menarik, Bapak Ibu. Ada sesuatu yang sangat menarik. Ketika seseorang mengetahui identitasnya, seorang itu akan mendalam, makin mendalam. Dia akan memahami nilai dari keyakinannya. Nilai itu berarti value itu berarti tidak berubah. Yang tidak berubah itu bersumber daripada diri Allah. Dan diri Allah itu diungkapkan di dalam tulisan-tulisan Allah, yaitu di dalam Alkitab. Jadi seorang yang mengerti identitasnya, bahwasanya aku adalah murid Tuhan, orang yang semakin mendalam ingin menikmati Tuhan. Ketika seseorang ingin menikmati Tuhan, yang terjadi adalah dia akan belajar tentang Tuhan dan ajaran-ajarannya, tentang Tuhan dengan dirinya. Dan ketika dia terus menyatu, pada akhirnya orang itu akan menangkap inilah nilainya. Saya senang tadi ditulis mengatakan, sekalipun kita sedikit, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Bapak Ibu, itu menyentuh saya secara pribadi. Kenapa itu menyentuh saya? Oleh karena ketika saya diizinkan Tuhan menjadi pimpinan jemaat, merintis jemaat, kumpulkan satu demi satu, itu bukan perkara yang gampang. Mereka ada, itu oleh karena Tuhan. Dan kalau mereka berkumpul, itu pun oleh karena Tuhan. Dan saya hanya meresponi akan anugerahnya. Saya akan mengerjakan sekeras-kerasnya bagi dia dan bagi kemuliaannya. Jadi orang-orang yang makin mencintai Tuhan dan menikmati Tuhan, dia akan menangkap nilai-nilai itu. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan itu yang akan menetapkan satu tujuan dalam perjalanan kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengatakan membantu mereka menetapkan tujuan, ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Perjalanan kehidupan bersama dengan Tuhan itu adalah naik dan turun. Ketika perjalanan dengan Tuhan itu naik dan turun, apa yang kita lakukan? Seringkali kita keluar dari relnya. Tapi sekali lagi, ketika orang itu tahu identitasnya, apapun perjalanan seakan-akan itu tutup, ada awan gelap, dia tetap maju oleh karena ada Tuhan kasih Tuhan yang siap akan menopang. Bahkan pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, dengan menikmati Tuhan, itu akan menavigasi akan tantangan itu. Dia akan terus diarahkan, walaupun susah, sulit, tidak gampang, tapi dia terus akan maju ke depan. Dia akan mempertahankan harga diri dan kepercayaan diri yang kuat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sayangnya Bapak Ibu, tidak semua murid Tuhan itu memiliki satu pengalaman identitas yang benar. Memang semuanya ini adalah proses.
Dan di dalam semua proses yang ada, itu dituntut yang namanya kesetiaan, komitmen. Memang tidak mudah. Faktor eksternal, faktor di luar diri kita, itu kadang-kadang menekan sedemikian rupa. Apalagi ketika kita diperlakukan tidak adil, kekuasaan menekan kepada kita sedemikian rupa, hingga orang tertentu itu akan mengalami identitasnya kehilangan arah, dan akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Tuhan tahu soal itu. Dikatakan oleh Petrus di bagian yang tadi, kita itu adalah perantau, kita itu adalah pendatang. Tuhan tahu. Dalam pergumulan perjalanan kita sebagai perantau pendatang, bukan sesuatu yang mudah. Memang kita tahu identitas kita melaluinya dan kita akan menuju surga. Sekalipun demikian kita masih ada di dalam dunia. Ketika kita mendapatkan pengakuan yang seperti itu, menghadap kekuasaan yang memperlakukan tidak adil, bisa kita goncang. Bapak Ibu, dari faktor eksternal yang dimana dapat membuat kita itu mengalami goncangan tentang identitas kita. Bapak Ibu tahu perjalanan kehidupan daripada Elimelek bersama dengan Naomi ketika Israel mengalami kemarau yang panjang. Akhirnya apa? Dia harus hijrah pindah, urbanisasi, migrasi menuju Moab. Dan di sana dia lumayan kehidupannya, tetapi tidak lama kemudian mereka mengingat Israel mulai diberkati bukan lagi. Apa yang terjadi? Dia balik. Tapi Elimelek dan kedua anaknya meninggal. Oprah kembali ke orang tuanya. Hanya bersama dengan Naomi yang mengatakan Tuhanmu, Tuhanku, Allahmu, Allahku. Kemarau yang panjang bisa menggoncang, tetapi Naomi bersama dengan tetap kuat. Oleh karena apa? Dia tahu Tuhannya, dan hubungan pribadinya itu menghasilkan identitas yang benar di dalam Tuhan. Bisa jadi faktor eksternal itu adalah Tuhan panggil, seperti Abraham dipanggil dari Ur Kasdim menuju tanah perjanjian. Gak tahu, bisa goncang, tetapi faktor eksternal itu sekalipun menggoncangkan dia dalam perjalanannya, dia tetap berharap kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu identitasnya. Tuhan itu adalah Tuhan yang bekerja dalam sepanjang sejarah dan tidak pernah meninggalkan dia sedetik pun. Tuhan hadir dalam perjalanan hidup dengan Abraham, dikatakan sebagai bapak orang beriman. Oleh kenapa? Sekalipun faktor eksternal membuat goncang, tetapi karena dia tahu Tuhan, pada akhirnya dia diarahkan menghadapi tantangan hidup yang ada. Demikian juga dengan janji Hana. Janji Hana membuat Samuel yang kecil itu harus terpisah dari dekapan seorang anak dan tinggal bersama dengan Imam Eli dan kedua kakaknya atau abangnya Hobi dan Geneas yang hidup tidak benar. Goncang Bapak Ibu. Tetapi apa yang terjadi dengan Samuel? Samuel mau belajar anak, mau setia kepada Tuhan. Bisa jadi juga kehidupan Aquila dan Priscilla sebagai produksi daripada tenda. Dia mengalami pergumulan yang tidak gampang, tapi dia melihat celah bisnis dan dia akhirnya pergi meninggalkan Roma. Dia menuju Korintus dan di sana dia memulai usaha yang baru. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak faktor yang lain yang bisa menyebabkan kita keluar dari tanah kelahiran kita, di mana kita bertumbuh, begitu ya. Tetapi sekali lagi kita ingat, kalaupun kita menjadi perantau dan pendatang, ini sungguh kita tahu bahwasanya kita perlu identitas kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ingat Salsa, Kardinal Kagalu, diaspora Indonesia yang ada di Denmark, ya Denmark. Apa yang terjadi?
sekalipun dia sekolah yang jauh, tetapi dia memiliki hati yang luar biasa bangsa dalam negara Indonesia. Dia berjuang sedemikian rupa. Bahkan kalau kita bicara tentang Ahok, gitu ya, keluar dari Bangka, Belitung atau Babel menuju Jakarta, masuk penjara, goncang Bapak Ibu dalam perjalanannya. Tapi yang terjadi apa? Luar biasa, integritasnya itu tidak tergoncangkan. Bahkan ketika ada suara yang begitu kencang sekali, dia akan menjadi kuat. KPK, ya betul. Wah, bersyukur ya, masih ingat. Ketika mau dicalonkan sebagai ketua KPK, orang pada goncang semua. Karena integritasnya dia tahu identitas dirinya sebagai anak Tuhan, gitu ya. Lepas dari kesalahan yang ada, gitu ya. Orang pada berpikir. Tapi dia saudara-saudari yang ada di tempat ini dengan berbagai latar belakang berguna juga memiliki hal yang sama. Tetapi sekali lagi ingat identitas. Ya, ingat identitas seperti itu yang ada di tempat ini. Kita yang ada di tempat ini sebenarnya perantau dan pendatang. Bosok bukan kelahiran di Singapura, bukan pendatang, perantau sesungguhnya. Ingat identitas itu Bapak Ibu. Sesuatu yang tidak gampang. Saya ingat tadi pada waktu percakapan, gitu ya, justru orang di kala susah dia cari Tuhan. Saya bersyukur. Saya tadi berpikir luar biasa gereja ini diberikan jemaat yang begitu mengasihi Tuhan dan mengerti Tuhan sehingga dia tahu identitasnya. Bapak Ibu, identitas ini penting sekali. Identitas di dalam Kristus. Maka itu Rasul Petrus, ya, Rasul Petrus kembali mengingatkan, ketika kamu menjadi perantau, ketika kamu menjadi pendatang, mungkin jadi pergumulan itu kehidupannya. Ingat identitasmu sebagai anak Tuhan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Rasul Petrus kembali mengingatkan, aku menasihatkan kepada kamu. Menasihatkan kepada kamu bukan hanya sekali, tapi berulang-ulang kali Bapak Ibu. Anak saya mengatakan, mama ini mah itu. Kenapa dikatakan mamanya itu? Oleh karena mamanya semua kalau ketemu sama dia gak pernah gak ngomong, gak pernah gak bicara. Sekali istri saya ketemu dengan anak, ngomong terus saya. Waduh, saya mau bicara pun gak bisa. Bapak Ibu, kalau mamanya udah ketemu, masih tahu kayak tadi, ingat dia baik-baik, gitu ya. Ingat kerjaan semua dengan baik, dengan benar. Ingat jangan stres, gitu ya. Pokoknya ingat nasihat. Nah, Bapak Ibu, Petrus ini memiliki hati yang seperti itu, hati Tuhan. Yang terus ingin berbicara, Tuhan itu kan berbicara dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, tidak pernah berdiam. Terus bicara melalui nabi-nabinya, untuk umatnya, untuk murid-muridnya Yesus. Terus bicara, begitu. Terus bicara. Bapak Ibu, sangat menarik apabila kita memperhatikan kembali akan surat 1 Petrus ini. Kenapa? Di dalam ayat 11 sampai yang 17 itu diungkapkan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 Bapak Ibu nasihat. Nasihat satu aja belum tentu kita bisa jalani dengan baik. Tetapi dalam kurun waktu yang hampir bersamaan itu diungkapkan nasihat-nasihat yang ada. Jauhkan dirimu dari pergaulan, milikilah cara hidup yang baik, tunduklah karena Allah dan seterusnya, hiduplah sebagai orang merdeka, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudara, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Kalau kita membicarakan tentang nasihat-nasihat firman ini, saya coba memikirkan terus-menerus Bapak Ibu tentang nasihat ini. Ternyata nasihat-nasihat ini membawa akan murid-murid Yesus yang sebagai pendatang, yang sebagai perantau, itu untuk hidupnya semakin kudus, semakin hidupnya itu memuliakan Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini penting dalam masalah hidup kita. Nasihat-nasihat ini diberikan untuk membangun akan kehidupan para umat, para murid itu menjadi kudus dan memuliakan Allah. Untuk itu kita harus menerima setiap nasihat firman dalam perjalanan hidup ini itu dengan hati yang terbuka selebar-lebarnya untuk firman, dan minta pertolongan Tuhan untuk kita boleh melakukan akan kebenaran firman. Melakukan akan kebenaran firman itu lebih daripada sekedar mendengar. Kalau mendengar, setelah ini kita pulang lupa. Tapi ketika kita mendengar dan kita menerima firman, firman itu yang dimengerjakan oleh Roh Kudus, itu terjadi dalam hidup kita. Dalam apapun perjalanan hidup kita, kita selalu diingatkan. Kita akan selalu diingatkan oleh kebenaran firman. Dan kebenaran firman itulah yang akan memampukan kita, mengarahkan kita, sehingga kita bisa jalan setahap demi setahap menuju terang yang Tuhan anugerahkan. Maka ini cara menarik untuk kita perhatikan. Bagi orang-orang yang menerima akan nasihat-nasihat firman, itu ternyata ada keuntungannya. Keuntungannya apa? Dikatakan di dalam Amsal 19 ayat 20, dia dikatakan engkau akan memperoleh kebijaksanaan di masa mendatang. Engkau akan mengalami kelimpahan, engkau akan mengalami kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman yang kita terima dengan hati yang terbuka itu akan menyelamatkan, akan membawa akan gereja Tuhan menjadi gereja yang mulia dan misioner. Yang mulia itu artinya kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bermisi, sehingga kehadiran kita baik sebagai murid Tuhan maupun sebagai gereja itu akan memberkati akan sekelilingnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya belajar tentang satu kata berselancar. Dalam kata berselancar itu ternyata usaha kita memang perlu, tetapi lebih jauh daripada usaha kita adalah kepekaan seorang peselancar untuk boleh mendengar, mengerti, memahami apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan untuk dikerjakan. Saya teringat awal pembukaan pos pelayanan imigrasi yang ada di Batam. Waktu itu Pendeta Pansalim datang dan saya jemput. Ketika saya menjemput, di dalam mobil beliau memberikan beberapa nasihat, beberapa pokok pikiran, yang mana adalah saat sekarang pelayanan penginjilan tidak sama dengan waktu yang lalu. Kalau ingin berkembang lebih cepat, kita tidak bisa face to face satu demi satu. Kita harus menantikan dan mengerti, memahami apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, semuanya kami coba. Ketika kami mencoba, kadang-kadang ada tetesan air mata, Bapak Ibu. Kenapa? Membantu kami tidak bisa mencapai, tidak bisa protes. Kita hanya bisa menerima. Kadang-kadang orang membuat janji harapan palsu. Oh yang
datang. Kita tunggu. Tidak datang, Bapak Ibu. Kami tetap berjuang lagi. Ketika kami berjuang lagi, urus kepedulian, pelayanan kepedulian di rumah sakit dan lain sebagainya. Ya, namanya orang carinya untung aja. Kalau udah ada untungnya pergi ya. Baik-baik mata, baik-baik maksud. Sakit nggak di sakitnya di sini Bapak Ibu. Tapi meski demikian, hal itu tidak membuat kami berhenti. Sampai satu waktu, singkat cerita, sebulan yang lalu, bulan Agustus, kami memulai sesuatu hal yang tidak pernah kami pikirkan, membuka pengabdian masyarakat. Sekalipun gereja kami kecil, membuat pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat ini bukan untuk orang tertentu, tapi seluruh kota Batam. Bayangkan Bapak Ibu, seluruh kota Batam. Kami umumkan lewat mass media, media sosial. Kami membuka les Mandarin gratis. Waktu kami membuka les Mandarin gratis, kami menanti-nanti Bapak Ibu, Tuhan, apakah ini yang Engkau mau lagi? Beri kami pembelajaran. Bapak Ibu yang dikasihkan luar biasa. Ketika terjadi hal serupa itu, orang tua itu datang membawa anaknya ke sekolah sampai pada akhirnya singkat cerita 25, 43, 48 anak itu datang. Lalu kami Tuhan, kami mau berselancar dengan Engkau, dan inilah waktunya. Kami harus mengerjakannya karena kami tahu identitas kami. Kami harus beda. Kami harus beda. Bapak Ibu dikasihkan, ingat identitas Bapak Ibu. Kalau di sana saya mau tanya, kalau saya tanya identitasmu, kamu siapa? Iya. Siapa? Ayo kita. Ayo siapa? Kamu siapa? Siapa? Siapa kamu? Oh, ya siapa? Oh bukan nama aja, nama iya pasti lah. Siapa kamu sesungguhnya? Ya. Serius? Ini serius Bapak Ibu, saya tanya nih. Kan ini akan mempengaruhi akan kehidupan kita Bapak Ibu. Ayo, coba tanya yang belum jawab. Serius nih? Serius ya? Ayo, siapa? Oke, Ibu, siapa Ibu? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini penting integritas kita Bapak Ibu. Kita itu hidupnya dibayar lunas oleh Kristus Bapak Ibu. Kali hidup kita sudah dibayar lunas oleh Kristus. Hidup kita itu bukan milik kita sendiri. Kita tidak bisa bebas-bebasnya. Hidup kita itu terikat dengan hukum-hukum Allah. Hidup kita itu terikat dengan firman-Nya. Kalau hidup kita sudah terikat dengan firman-Nya, maka hidup kita itulah identitas kita. Kalau identitas kita seperti itu, maka nasihat-nasihat ini Bapak Ibu itu menjadi bagian kita, bukan menjadi beban yang berat, tetapi menjadi beban yang ringan yang mengarahkan kita untuk menjadi kehidupan kudus hari demi hari, sanctification day by day. Begitu. Ini yang penting. Dan kalau kita sudah disucikan dari hari demi hari, kuduskan dari demi hari, yang terjadi dari kita menjadi memuliakan Allah. Bapak Ibu adalah anak-anak Tuhan. Bapak Ibu adalah
sekalipun kita tahu banyak halangan, tetapi karena identitas anak Tuhan, mari kita lakukan itu. Lakukan semua persiapan dengan baik. Kiranya Tuhan berkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Bapa yang penuh kasih, yang menunjukkan kemurahan di dalam Yesus Kristus, yang telah mengantar kami masuk di dalam satu persekutuan. Dan di dalam persekutuan ini kami boleh mengerti, memahami bahwasanya identitas kami itu adalah identitas di dalam Kristus, dan hidup kami itu sesungguhnya bukan hidup yang bisa sembarangan kami buat lagi, oleh karena hidup kami itu sesungguhnya sudah diikat oleh kebenaran-kebenaran firman. Kiranya kebenaran-kebenaran firman yang mengikat hidup kami itu menjadi nilai-nilai hidup ketika kami menjalani hidup, sehingga hidup kami tidak sama dengan hidup orang lain yang belum dan di dalam Kristus. Untuk itu kami memohon Tuhan memperhatikan akan firman-Mu, jadikan firman-Mu pandu arah yang jelas untuk kami terus melangkah memuliakan Engkau. Di dalam Kristus kami